Sekarang saya berkata, siapa di sini orang baik? Siapa di sini orang baik? Loh, Barnabas ini dibilang orang baik. Tapi dengarkan baik-baik. Kitab ini tidak ditulis oleh Barnabas, orang yang lihat dia baik. Nangkap. Jadi dengarkan baik-baik. Anda tidak perlu puji dirimu. Biar orang lain yang melihat kau sekarang. Amin. Orang lain yang melihat sekarang. Amin. Bukan orang yang dipuji manusia, bukan orang yang memuji diri. Alkitab berkata yang tak muji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Kau bisa dipuji Tuhan lewat orang. Orang lihat Barnabas ini penuh dengan iman, baik. Amin. Orang yang lihat, ini bukan Barnabas yang tulis, aku orang baik, enggak ada, saudara. Tapi dalam cerita itu dia dikaitkan, dia ditulis karena orang lihat buahnya. Amin. Nah, karena apa? Sekarang gini, saudara. Karena apa dia jadi seperti itu? Dia di dalam Kisah Para Rasul 4:33 mulai sampai 37. Perhatikan baik-baik. Dibilang apa? Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua, perhatikan, hidup dalam apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Dalam bahasa Inggris dibilang apa? A great grace upon them. Ada anugerah Tuhan yang begitu besar di atas hidup kita. Saudara dengar, Anda itu disertai Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam hidupmu atau enggak? Orang bisa lihat. Anda beriman atau tidak, itu bisa kelihatan. Pada saat Alkitab berkata, pada saat Petrus khotbah, dia melihat ada orang lumpuh yang beriman. Dia lihat. Somehow ada sesuatu dalam hidupmu itu tidak bisa disembunyikan. Itu bisa dilihat. Amin. Ketika Anda dibagikan firman, Anda excited, ada sesuatu yang narik dari hidupmu atau sesuatu yang nolak, itu kelihatan. Amin. Dan saudara lihat berikutnya dikatakan apa? Dikatakan great grace upon them. Kelihatan loh saudara. Orang yang disertai Tuhan, orang yang melimpah dengan anugerah itu kelihatan. Itu tidak bisa Anda kamuflase dengan makeup, dengan penampilan apapun, tidak bisa. Itu tidak bisa dikamuflase dengan barang-barang luxury, tidak bisa. Tapi akan terlihat seseorang itu dia punya anugerah atau enggak. Saudara lihat ya, orang itu ya, Anda yang paling kuat dalam hidupmu itu akan menjadi identitasmu. Misalnya dia tukang bully, itu akan jadi identitas dia. Karena itu yang paling kuat, termasuk saya. Saya dengan sangat jujur saya berkata, saudara, saya ini memang tukang bully, saudara. Kalau di Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, dia kuhajar dan kutegur. Kalau saya, barang siapa yang kukasihi, dia akan kubuli, saudara. Itu Alkitab versinya saya, saudara. Percayalah, saya hanya bully orang yang saya rasa dekat. Kalau tidak saya rasa dekat, saya hanya sekedar saja. Tapi kalau dekat, saya seperti punya kedekatan, kebebasan untuk ngomong. Oke? Jadi maafkan kalau saudara yang mungkin tersinggung dengan bully-bulian saya. Tapi ketahuilah, sebenarnya itu bukan karena saya benci, tapi karena saya mengasihi. Bahasa kasihnya berbeda. Memang perlu Tuhan poles, Tuhan sentuh lebih lagi. Oke? Tapi di sini dikatakan apa? Saudara lihat, dikatakan apa? Ayat selanjutnya, sebab perhatikan,
Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Terus muncul ada sebuah nama, saudara lihat berikutnya. Dia bilang apa? Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sebelumnya sudah dibilang ada orang-orang mereka menjual. Kalau saudara lihat ada 2 kali disebut diletakkan di kaki rasul-rasul itu. Tapi kemudian ada orang yang lebih spesifik lagi disebut. Sebelumnya sudah dijelaskan, mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah. Jadi mereka ini orang luar biasa. Di antara orang luar biasa ini ada yang lebih luar biasa. Ya disebut, bahkan kalau lihat mereka itu sudah letakkan, ada orang yang meletakkan lebih lagi. Namanya Barnabas. Amin. Bahkan kalau saudara lihat, nama dia sebenarnya adalah Yusuf, tapi dia diberikan nickname. Kalau saya selidiki, dia diberi nickname, dia diberikan nama panggilan karena gaya hidupnya. Arti Yusuf artinya kiranya Tuhan menambahkan untuk dirinya. Saya berkata Yusuf itu baik. Tapi di sisi negatif, Yusuf itu berkata, tambahkan lagi buat aku. Tapi Barnabas, dia memberi. Menangkap? Dan mereka beri dia nickname. Karena namanya ternyata Anda, destinimu bukan ditentukan oleh nama orang tua yang berikan dalam kau, tapi keputusan dan apa yang kau hidupi dalam hidupmu, itu yang menentukan destiny. Anda tahu Maria, arti Maria itu apa? Maria itu artinya pahit. Coba selidiki. Maria itu sama artinya dengan marah, pahit. Tapi berapa banyak Maria yang justru memberkati Tuhan Yesus. Bahkan ada Maria yang dari arti namanya itu pahit melahirkan juru selamat. Maka you are is who you are. Amin. Anda tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Amin. Barnabas ini dikasih tahu karena arti nama Yusuf salah satunya. Yusuf itu baik. Kalau kau artikan arti yang positif, Anda menginginkan Tuhan lagi, lebih lagi, tambah, itu Yusuf. Tapi Yusuf itu punya konotasi, kiranya Tuhan tambahkan. Pikirnya Tuhan buat dirinya, kiranya Tuhan tambahkan. Kiranya Tuhan tambahkan, karena arti Yusuf itu. Nah, tapi orang ini diberi nama Barnabas, artinya apa? Dia penolong, dia helper, dia orang yang memberi encourage. Dia orang yang memberi. Amin. Dia orang yang baik. Oke? Dia orang yang bisa meletakkan sesuatu sampai bahkan di antara yang best dia menjadi the best. Best of the best. Itu Barnabas. Sudah banyak yang hidup dalam anugerah, dia ditulis secara spesifik. Dari yang sekian banyak, dia beda. Amin. Dia bisa memberi. Pertanyaannya, saudara mau nggak jadi kayak dia? Bisa meletakkan. Dia berikan semua, dia jual. Dia ini landlord, saudara. Dia ini tuan tanah, bukan tuan takut. Sorry. Dia ini landlord, saudara. Dia ini tuan tanah, dia jual. Dan dia letakkan. Hari ini kalau ada orang meletakkan sesuatu, dia beri kepada hamba Tuhan, dia mau lihat uangnya kemana?
Ih, beli baju baru kan? Ih, beli iPhone dia kan? Tapi orang di perjanjian baru itu gak seperti itu. Mereka letakkan, mereka berkata, yang sudah lakukan bagianku, enggak bagian aku lagi menyelidiki uang ini mau kemana. Dia bisa meletakkan, bahkan korban, dia nggak dapat apa-apa, dia letakkan. Nanti kalau saudara lihat ujungnya, dia menjadi rasul. Ada sesuatu panggilan, ada sesuatu yang mulia, bahkan sampai kepada kekekalan yang tidak dapat diberi oleh uang, itu tidak dapat diberi oleh uang. Dia terima. Pertanyaannya saya berkata begini, saudara mau nggak jadi kayak gitu? Siapa yang mau? Lo mau aja kok. Mau aja, kenapa nggak mau? Ini belum jadi kayak Yesus loh. Baru kayak Barnabas saja udah nggak mau jadi kayak Yesus. Bagaimana? Mau dong. Saudara, pikiran saudara negatif. Pikiran mau dijebak. Karena saudara tukang jebak orang kayaknya. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau? Mana tahu malaikat iya. Yang kedua saya berkata, bisa nggak jadi kayak gitu? Bisa saya tantang saudara lo suruh kasih persembahan? Bisa nggak? Nggak semuanya orang bisa. Kalau memang semua orang bisa, semua orang akan lakukan itu. Ternyata dari antara the best dia disaring jadi yang the best, over the top, di atasnya top. Karena apa? Dengarkan baik-baik, inilah kesalahan kita banyak. Kenapa? Kita begitu lihat orang baik, yang kita kejar kebaikannya, padahal itu cuma dampak. Nangkap. Jangan kejar perbuatannya. Kejar dari mana dia dapatkan itu. Ingat Tuhan Yesus berkata begini, di luar aku kau tidak dapat berbuat. Nah banyak orang begini, makanya ada banyak orang kecewa. Kenapa? Anda menabur, Anda melakukan itu karena emosi lihat orang lain. Anda kepancing, apalagi ada firman berkata, ayo tantang, Anda sesudah tabur ini akan terima 1000 kali ganda. Wah, maju. Yang Barnabas lakukan ini adalah sesuatu yang natural keluar dari hidup. Gak perlu dikocok-kocok seperti kebanyakan kita. Harus diiming-imingin, dikocok-kocok, diancam masuk neraka, baru lakukan. Kalau Barnabas itu secara natural. Karena apa? Anugerah melimpah. Amin. Nah, saudara lihat ya. Saya nggak kasih tahu berapa ayat, berapa tempat orang berbeda mempunyai karakter yang sama yang menyatakan orang itu anugerah melimpah. Nah, apa ciri orang dengan anugerah melimpah? Anda jangan gambarkan anugerah melimpah itu harus kaya secara fisik. No. Mari kita lihat saudara. Lihat sebentar di dalam 1 Korintus. Ya. 2 Korintus 8. Ya, 2 Korintus 8. Makanya saya berkata, dengarkan baik-baik. Jangan kejar hasilnya. Ada orang begini loh. Dia berusaha untuk baik. Kau berapa kali bisa? Anda hanya bisa baik 1-2 hari kalau kau berusaha dengan kekuatan. Berusaha mau hidup kudus. Padahal dengarkan baik-baik. Kekudusan bukan jalan kepada Kristus, tapi Kristus jalan kepada kekudusan. Dengarkan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Kekudusan bukan jalan kepada Kristus, tapi Kristuslah jalan menuju kekudusan. Makanya ada banyak orang gagal. Kenapa? Kita dengan kekuatan kita mau jadi kudus supaya ke Tuhan. Padahal itu cuma gampang, nggak perlu diupayakan. Anda lihat ya, dibilang ini, tetapi buah roh ialah disebut kasih, kebaikan, segala. Buah roh, buah kerjanya apa? Ranting nempel, otomatis buah keluar. Saudara pernah ada baca buku Trubus atau apa? Lalu buahnya itu push up,
buah itu dahannya ngendek supaya buahnya keluar. Tapi beda, Alkitab bilang apa? Tetapi buah roh ialah. Tetapi Alkitab berkata apa? Tetapi perbuatan daging, lihat, daging selalu dibuat. Anda tahu bedanya buah sama daging? Daging selalu berusaha. Tanpa sadar, waktu kita sudah lahir baru, dulu kita berusaha hidup di dalam dosa. Hari ini kita berusaha untuk hidup baik, itu tetap daging. Buah itu natural, tetapi buah roh. Anda gak perlu pura-pura depan orang, shalom, shalom. Di rumah lempar piring. Oh, di gereja tersandung pun Jesus. Saudara dengarkan baik-baik, hidup dalam topeng itu capek, men. Capek. Anda terus berusaha. Anda terus berusaha untuk coba hidup baik. Padahal sebagaimanapun bangkai mau tutup, tetap akan kecil. Anda boleh jaga sebaik mungkin status Facebook pun rohani. Jangan sampai kelihatan tidak rohani. Semua lagunya rohani, semuanya rohani. Anda tutupi semua. Capek. Karena apa? Buah itu natural keluar. Dia gak perlu diupayakan. Anda gak perlu jadi buka buah, tapi Anda natural hidupmu tulus. Maka amin. Dan saya berkata begini, ini natural. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit buat Barnabas. Anda mau tahu, ada orang berkata begini, Tuhan Yesus waktu dia mati, sebenarnya dia bukan mati di Kalvari, tapi dia udah mati di Getsemani. Matinya Tuhan itu bukan di Kalvari, tapi pada saat di Getsemani dia berkata, ya Allah, itu dia mati. Tinggal fisiknya nyusul. Nah, kan? Yang di luar ini cuma gampang, yang di dalam gak perlu diupayakan, saudara. Itu natural. Nah, saudara lihat 2 Korintus 9, lihat 2 Korintus 9. Ya, kita lihat ada karakter yang sama dengan orang-orang yang kalau dikaitkan dengan anugerah, ada karakter yang sama. Bahwa itu menjadi identitas orang yang hidup dalam anugerah yang melimpah. Lihat di dalam 2 Korintus 9, lihat saudara, 2 Korintus 9. Nah, kita selalu lihat begini, kita mau berupaya punya buahnya. Dengarkan, Anda tidak bisa bawa buah orang seolah-olah buah, tidak bisa. Karena apa? Yang dia punya itu natural. Yang Anda punya itu nggak natural. Kenapa? Anda langsung mau ke hasil. Nah, ya. Nah, saudara lihat 2 Korintus 9. Lihat ayat yang ke 1 dan 2. 2 Korintus 9 dulu ya, bentar ya. 2 Korintus 8, 2 Korintus 8. Tulisan saya kayak nggak bisa baca. Saudara tahu itu bedanya saya. Saya ini tulisan saya aja saya nggak bisa baca. Makanya saya seringkali kalau siap khotbah, saudara, saya bilang, Tuhan, aku tuh nggak bisa mengandalkan catatan. Karena seringkali saudara tahu, tulisan saya aja saya nggak bisa baca. 2 Korintus 8, saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Saya ada 2 Korintus 8, sorry. 2 Korintus 8. Pantes saya nggak dibuka. Saya masih bukanya di Kisah Pararas dulu, saudara. Makanya nggak dapat 2 Korintus, sorry. 2 Korintus 8 tadi. 2 Korintus 9, betul.
Ampuni saya ya saudara. Nanti saudara lihat salah satu yang membuat saudara hidup dalam anugerah itu pengakuan. Amin. 2 Korintus 8 ayat 6. 2 Korintus 9. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Ya, dibilang apa? Saudara perhatikan. Judul perikopnya pelayanan kasih, dibilang apa? Perhatikan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. Tadi Barnabas itu dibilang orang yang melimpah dengan kasih karunia. Great grace. Dan di sini dikatakan apa? Saudara lihat. Tetap saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia, dengan kata lain adalah grace, anugerah. Siapa ini? Mau suruh saya cepat selesai? Salah. Jangan intimidasi saya. Ya, saya. Bagus. Itu kode itu suruh cepat turun. Sebentar lagi lampunya hidup mati. Bahaya. Bilang saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Dengar, Makedonia ini terkenal kasih karunianya besar. Makanya sampai jadi buat cerita tentang anugerah, grace yang ada di atas jemaat di Makedonia. Saudara mau tahu anugerahnya apa? Perhatikan, dibilang apa? Ayat berikutnya dibilang apa? Selagi, perhatikan, dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan apa? Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan, bukan soal fisik, saudara. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Ayat 3, perhatikan, ini orang yang puji. Kembali saya berkata, Barnabas itu yang bilang dia baik, itu bukan dia sendiri, orang lain. Ini sampai orang bersaksi, dibilang apa? Sampai mic-nya habis. Ya, dibilang apa? Aku bersaksi, perhatikan, bahwa mereka telah memberikan menurut apa? Kemampuan mereka, bahkan apa? Melampaui kekuatan mereka. Dengan kerelaan sendiri, lihat, gak perlu dipaksa. Normal. Kerelaan sendiri. Hari ini kan kita harus dipaksa, dikocok-kocok, diancam, ditegur dari WA, itu pun gak kunjung berubah. Bahkan ada yang bikin gosip di belakang. Itu membuktikan satu hal, memang kau gak ada anugerah. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan di sini dikatakan apa? Kau balik lagi. Oke. Ada lampu mati-mati, mic-nya gonta-ganti, saudara. Ya, memang saudara kalau lihat tantangannya banyak, artinya setan gak mau itu. Saudara harus nangkap sungguh-sungguh. Oke? Perhatikan dia bilang apa? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Hari ini kita kalau bisa jangan ditantang, ditulis di WA untuk suruh tanggung. Tapi jemaat Makedonia walaupun miskin, namun kaya. Dengar kan? Kaya atau miskin itu bukan soal di luar, di dalam. Mereka bukan hanya miskin loh, menderita. Dan saudara harus tahu satu hal, perhatikan yang saya ngomongkan. Orang yang bilang mereka menderita adalah orang yang biasa menderita, Paulus. Kalau dia bilang menderita, artinya itu lebih dari dia. Saudara dengar, kalau saya udah biasa menderita, biasa orang di bawah saya, ya cuma segitu bilang penderitaan. Tapi yang bilang menderita itu Paulus. Yang bilang itu kekurangan Paulus. Namun mereka sampai paksa beri kami kesempatan untuk nabur. Kamu, Anda mau tahu kenapa Barnabas ini beda? Salah satu ciri orang punya anugerah kemurahan. Bukan pencuri. Begitu baru, belum tentu itu lu gak mau kasih, lu tinggal ngomong baik-baik. Kenapa langsung menunggu? Saudara dengar, cepat atau lambat, apa yang ada di atasmu itu akan terlihat.
Anda boleh tampil sebagaimana serohani kau, terakhir tekanan akan memunculkan aslinya kau. Aslinya kita nggak bakal tertutup. Anda dengarkan baik-baik. Anda nggak bisa sembunyikan siapa kau. Cepat atau lambat tekanan akan memunculkan aslinya kau. Jemaat Makedonia, saudara, mereka walaupun miskin namun kaya. Bahkan yang lebih ajaib lagi, mereka mohon untuk mereka diberi kesempatan untuk bisa nabur. Anda anugerahmu besar atau enggak? Jangan ngomong banyak gede. Itu terlihat dari taburanmu dan kemurahan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Mereka tabur walaupun mereka sendiri kekurangan. Logikanya orang akan berkata gini, gua sendiri susah, ngapain gua nabur? Anda orang yang gak punya anugerah kecil. Tapi ada tanda orang yang disebut great grace. Sampai Paulus berkata, aku mau cerita tentang anugerah yang diberikan jemaat Makedonia. Terlihat. Jadi hari ini Anda jangan cerita soal anugerah dulu. Kalau kau juga. Anugerah itu membawa kau jadi orang yang semakin kau jadi orang baik, orang yang kuat. Anugerah itu membawa engkau keluar dari dirimu, bahkan untuk kau meletakkan hidup buat orang lain. Itu anugerah. Anda lihat Tuhan Yesus dibilang apa? Dia melimpah dengan anugerah, betul ya? Oleh kepenuhan anugerahnya kita menerima anugerah. Anda tahu cirinya apa? Dia kaya rela menjadi miskin. Itu anugerah. Anda hidup buat dirimu, nyelamatin, gak bisa dipaksa. Cepat atau lambat seperti tadi, mami kesaksian, kita sendiri lagi susah. Tapi kembali saya berkata, dengarkan baik-baik. Orang kalau kau punya anugerah, natural itu berubah. Bahkan saya lihat ada orang di antara saudara-saudara, gak ada uang buat nabur, gak ada uang buat nabur, gak ada uang. Tapi dia berdoa, Tuhan, kalau kau berkati dia, aku ingin untuk nabur, uang itu bukan buat aku. Aku rapi ingin bagi-bagi. Saya dengar ada kesaksian. Tiba-tiba saya tabur kepada orang itu, dan orang itu berkata, ini dia. Aku berdoa pada Tuhan berkata supaya bersama dia. Begitu dia kita sombong. Itu dan itu nggak ada, itu tiba-tiba buat puisi, lagu sedih, nangis, gelumso. Tiada lagi, tiada cintamu, nyanyi lagu ampas kelapa. Gak ada. Nangis-nangis, tutup muka di bantal, tulis puisi, gak ada. Dan saudara tahu sesudah nabur itu sukacita. Itulah saudara dengar, kalau kau belum mengalami gilanya jadi orang Kristen, kau belum orang Kristen. Justru kalau lagi kehilangan, kau bisa tertawa. Ada orang yang dengar kau hidup dalam roh. Kalau itu bagian sesuatu yang harus kau lepas, kau mungkin tidak lepas. Uangmu utuh, tapi dengan sukacitamu itu gak lepas. Tapi aneh, waktu kau lepas, memang kau kehilangan, tapi kau dapat sukacita. Itu kalau gak ngalami sendiri, itu gak bisa diajar. Makanya Alkitab bilang terlebih bahagia apa? Itu dia. Orang yang kau tabur tertawa, kau kosong waktu kau menabur ke gereja.
kau kosong pada saat kau nabur kepada orang yang Tuhan suruh. Anda bisa ada sukacita. Kalau kau keluar air mata, itu bukan air mata penyesalan, tapi berkata, Tuhan, anugerah. Aku bersyukur, aku bisa jawab panggilan. Beda, Kristen itu beda. Kekristenan itu gak teori. Kekristenan bukan mengajarkan 1, 2 langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Lakukan mudah, kecap dan lihat. Amin. Lihat lagi saudara, lihat di dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 mulai. Makanya dari tadi saya lihat tulisan saya loh. Saya tadi bukanya di Kisah Para Rasul terus. Gak ada lah. Memang betul saudara. Ternyata saya masih bisa baca tulisan saya. 2 Korintus 9 ayat 6 mulai. Saudara, judul perikopnya apa? Memberi dengan sukacita membawa berkat. Artinya kalau kau memberi dengan genumbal, nggak jadi berkat. Saudara, kembali saya berkata ya, dengarkan baik-baik. Jangan berusaha. Biarkan yang kau lakukan itu natural, makanya sukacita. Kalau yang kau lakukan itu nggak natural, ngedumel yang ada, kau lakukan untuk manusia. Makanya ada banyak orang suruh olahraga, enggak kok, karena kau lakukan buat manusia. Kayak yang monyet yang Jim kirim itu, yang monyet rame-rame itu. Karena Anda lakukan untuk manusia, coba kau lakukan karena dengan pengertian itu untuk kau. Kau nggak akan merasa benar. Amin. Sekaligus pesan sponsor. Biar ada olahraga. Amin. Anda kalau tidak mau cari motivasi, nanti motivasi akan mengejar kau. Amin. Anda berkata nggak ada waktu, nanti tiba-tiba Anda punya waktu. Nita itu lihat sekarang, rajin. Setiap hari dia bisa bangun jam 5 sore sekarang. Waktu dulu nggak kan? Jangan motivasi yang mengejar kau, lebih baik kau yang mengejar motivasi. Jangan tunggu event, ciptakan event. Jangan perlu dikocok-kocok baru nabur. Tanya sama Tuhan, bilang perlu seperti orang Makedonia, beri aku kesempatan. Mujizat mendatang itu. Itu soal mental. Nah, murid-murid Tuhan, dengarkan baik-baik. Murid-murid Tuhan, dengarkan. Sudah jelas waktu Tuhan suruh mereka makan. Tuhan tahu nggak mereka nggak punya 5 roti, nggak punya ikan, nggak cukup. Tuhan tahu nggak? Baca. Tapi Tuhan berkata apa? Tetapi kamu harus memberi mereka makan. Dengan kata lain Tuhan berkata, ubah dulu mentalmu ingin jadi pemberi berkat. Aku yang akan beri berkat. Mental saudara masih cuma doa 1 bulan sekali beri. Saya tapi ini. Begitu anugerah melimpah. Ada yang gak bersuara sih, tapi setuju. Anda berkata, yes, aku gak ketahuan, tapi Roh Kudus tahu kau siapa. Amin. Tersinggunglah. Karena lebih bagus Anda tersinggung sekarang daripada Anda di depan takhta pengadilan Tuhan. Sudah terlambat. Sekarang tersinggung, langkah kedua adalah bertobat. Cuma tersinggung toh, gak berubah. Makan dalam dia. Amin. Tapi kalau Anda tersinggung, ketemplang, berubah, itu menghasilkan buah. Memang teguran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita Allah tidak berkata. Tetapi dia akan menghasilkan buah bagi orang yang mau dilatih oleh Tuhan. Yang gak mau dilatih, dia akan makan dalam, ujungnya kepahitan. Nyebar gosip di luar. Mati itu sakit. Mati itu sakit. Gembala gak ada hati. Jadi kalau saya gak ada hati, bagaimana sih hidup?
gak ada arti, gak perhatikan nasib kami. Lebay deh. Saudara dengar, seringkali untuk kau mengalami breakthrough, kau perlu ada orang sadis. Anda perlu orang seperti Elia. Janda itu udah miskin, udah cuma punya berapa tepung sama sedikit minyak. Dia bilang apa? Beri dulu buat aku. Kalau dia nggak ada urapan tega hari itu, dia bilang, oh kasihan ya kau ya, cuma punya gitu, udahlah buat kau aja. Dia miskin, mati. Tapi bersyukur ada hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik punya urapan tega. Dia bilang, beri dulu mau. Beri. Alhasil yang dia berikan, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis, sampai masa kelaparan selesai. Dia terpelihara. Hari itu kalau dia piara dengan kemampuan dia, berhenti dia mati. Amin. Saudara nanti bersyukur satu hari kesadisan kami ini, kesadisan didikan kami ini. Kalau kau udah terbuka pikiran kau, satu hari akan bersyukur. Amin. Lihat, camkan ini, perhatikan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, sedikit banyak Tuhan bukan lihat jumlahnya, Dia lihat hatimu. Tangkap, janda itu 2 peser. Amin. Ya, dibilang, perhatikan ini ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Dan dibilang apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kembali natural, nggak perlu dikocok-kocok. Di sini bilang apa? Jangan dengan sedih hati atau karena apa? Paksaan. Kalau saudara dengar, kalau terpaksa, ini buktikan nggak natural. Kembali saya berkata, Barnabas itu bisa benih, itu natural. Dia nggak berikan, nggak ditulis dia berikan, habis itu menangis setelah dia melongso, sudah menabur, dia menyesal kenapa buat tabur ya. Bahkan nggak ada sebuah janji nanti lu akan terima berapa. Dia punya sukacita. Habis itu dibilang apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selama-lamanya. Habis itu dia katakan ini ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran bagimu. Ayat 11, kamu akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Itu yang pertama-tama diperkaya. Habis itu dibilang apa? Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu, perhatikan, telah tahan uji dalam pelayanan itu. Pelayanan apa? Pelayanan memberi. Tahan uji, artinya saudara dengar, ada sebuah masa dia beri, dia gak terima apa-apa, tapi terus keep. Saudara mau tahu orang komitmen atau enggak? Dibuktikan ketika kau berhadapan dengan tantangan. Orang yang gak komitmen dan itu gak buahmu, kau akan terhenti ketika ada tantangan. Tapi orang ini teruji lewat suasana senang, duka, suka dan duka, dia terus menjadi habit. Karena itu buah. Kalau itu buah plastik memang akan hilang timbul. Tapi kalau memang itu buah, dia tahan uji. Mau dibawa bagaimanapun dalam suka dan duka, dia tetap dengan habit dan nabur. Hari ini kan kalau kita tabur, coba lihat, kalau lagi ada orang karena lagi senang,
Ada orang lagi duka, tapi Tuhan akan bawa di atas dan di bawah. Sampai sebuah titik kau digoncang di atas di bawah, kau stabil. Sampai sebuah konklusi kau tahan uji. Makanya ada orang-orang saudara dengar, jangan heran ya, ketika kau memberi kadang-kadang tidak ada aplaus, tidak ada pujian. Itu ujian bagi hidup. Saudara, saya itu berteman dengan raja-raja, saudara. Saya barusan tahu ternyata kemarin ngomong sama dia, saudara tahu. Ternyata orang yang bersama dengan kita itu orang kuatnya semua 3 se-Surabaya. Wawan tahu orang ini. Penampilannya biasa banget, sederhana banget. Ternyata itu orang kuatnya Surabaya. Saya pernah makan barbecue sama dia, saudara, di sebuah range market. Makan barbecue, dia bilang, ini yang 500 gram ada nggak? Nggak ada. Langsung ditelepon bosnya. Ini gimana nih, gue cari yang 500 gram. Langsung ada. Saudara tahu waktu dia memberi, saudara dengar, waktu dia memberi, saya bilang terima kasih dia Pak. Jangan Pak, jangan. Saya raja, Bapak imam. Bagian raja saya memberkati, bagian bapak-bapak keluarga saya hatinya. Dan dia bilang, Pak, sebagai raja-raja sekarang kadang-kadang kami dipuji, kami memberi gak ada apresiasi, itu hati kami dipuji. Apakah kau tahan uji atau tidak? Harus. Kalau kau tahan uji, kau akan terus lewati suasana apapun dalam segala musim. Kau akan terus maju. Musim dingin, musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim buah, musim semu. Kau terus gulir jalan terus sampai kau menuai apa yang Tuhan sediakan dalam hidup. Abraham menanti dengan iman dan kesabaran. 2 ini harus satu, saudara. Kalau kau mau mulai. Kalau kau cuma punya kesabaran, kau gak punya iman, seperti kesabaranmu gak ada arah. Mau aku sabarnya ke arah mana? Tapi kalau kau punya iman, tapi kalau kau gak punya kesabaran, imanmu cuma sebentar, kau gak boleh. Iman dan kesabaran itu saudara tahu seperti koin, satu tapi punya 2 sisi, harus tunggu. Amin. Ya, habis itu dibilang apa? Saudara perhatikan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji, ayat berapa ini? Ayat 13 ya. Dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Lihat saudara, orang yang puji saudara. Nangkap? Tadi Barnabas itu dibilang baik bukan dirinya, orang yang bilang. Orang yang bilang, berian itu orang setia. Dia gak ada bilang, gue setia lo, bikin malu itu saudara kalau orang bilang begitu. Ya, Wawan tiba-tiba, gue bijaksana lo, bikin malu saudara. Tapi orang yang bilang, Wawan itu hikmatnya kayak hikmat Salomo. Wawan ini jangan salah saudara, dia punya hikmat sudah diakui. Forgetting saudara, lupa. Nanti saudara gak fokus. Bilang apa? Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu di dalam apa? Membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan perhatikan, di dalam doa mereka juga merindukan kamu. Oleh karena apa? Kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Lihat saudara, orang bisa melihat seorang itu melimpah di atas kasih karunia. Kenapa? Dia memberi, bermurah, tidak pikirkan. Orang seperti ini yang orang bilang, memang dia ada anugerah. Cirinya sama semua kalau saudara lihat dari Tuhan Yesus dari mana? Salah satu ciri Tuhan Yesus sudah dia melimpah dengan anugerah. Dia yang kaya, rela menjadi miskin. Engkau dan aku gak dipanggil untuk menyelamatin dirimu, tapi kau dipanggil untuk kau selamatkan hatimu sendiri di hadapan Tuhan. Anda boleh lihat Yohanes 3 ayat 16, perhatikan.
Tolong ditampilkan. Saya diingatkan ayat ini. Saudara lihat, ada alamat ayat yang kurang lebih sama, cuma beda di kumis, saudara. Tapi sama. Tapi itu mempunyai arti seperti koin 12 sisi, ada pihak Allah, ada pihak kita. Dibilang apa? Karena begitu besar, perhatikan. Yohanes 3:16, garis bawah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pihak Tuhan. Oke? Tuhan mengajarkan bahwa kasihnya dia memberikan kepada kita. Sekarang buka di dalam 1 Yohanes 3:16. Cuma beda di kumis, sudah. 1 Yohanes 3:16. Perhatikan. Ini pihak manusia, perhatikan. Demikianlah kita ketahui bahwa Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi perhatikan, kita pun apa? Wajib. Ya. Yohanes 3:16, Tuhan sudah beri. Saatnya kita sekarang memberi. Saya rasa bukan sebuah kebetulan, cuma beda 1 Yohanes 3:16, satu lagi cuma 1 Yohanes 3:16. Yang satu mengajarkan, aku sudah mengajarkan bahwa aku memberi. Yang satu mengajarkan kalau kau pengikut aku, kau juga harus belajar untuk memberi. Engkau dan aku dipanggil bukan untuk menyelamatkan dompetmu, mukamu, hidupmu. Engkau dan aku dipanggil untuk menjawab apa yang Tuhan mau dan memberikan nyawa kita bagi orang lain. Terkadang kau sendiri lagi ada kebutuhan, tapi Tuhan berkata tabur. Jangan jadi sama seperti orang dunia. Orang dunia itu akan berkata begini, gua aja susah, lu setiap hari tabur. Dia memang gak ada anugerah. Percaya kalau kau dapat pencerahan dari Tuhan, hatimu gak akan mendumel ketika kau tahu kapan waktunya untuk mengalir. Kau punya anugerah sendiri. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita punya anugerah yang berlimpah? Simpel, saudara. Dengarkan baik-baik. Alkitab berkata, ini firman kasih karunia, betul? Amin. Kisah Para Rasul 20:32, tolong buka, ditampilkan aja. Kisah Para Rasul 20:32, tolong ditampilkan. Berapa ayat lagi kita harus? Jangan lupa berapa ayat. Amin. Kisah Para Rasul 20:32, tolong ditampilkan. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada apa? Firman kasih karunia. Ini firman anugerah. Gak heran, saudara dengar. Kau mau tahu bagaimana caranya supaya anugerah jadi besar dalam hidup? Baca firman. Anda tahu pada saat sekarang ini saya bagikan apa? Saya bagikan anugerah. Orang yang dengan rela hati, yang di dalam memang terbuka, memang gak ada bantahan, anugerahnya masuk melimpah. Orang yang di dalam hati, lu cuma ngomong toh, lamaan segala macam dia. Oh, lu gak terima. Tapi kalau Anda terima dengan segala kerelaan hati, anugerah melimpah. Maka saya berkata, dengarkan baik-baik, orang yang menuntut Alkitabnya, kau sedang menuntut anugerah dalam hidup. Amin. Ibrani 10:29, tolong ditampilkan. Yang kedua, caranya seperti apa? Ibrani 10:29, kalau nggak salah. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injakan Allah, yang menganggap najis darah perjanjian dan menguduskan dan menghina apa? Roh kasih karunia. Roh Kudus itu roh kasih karunia. Dia roh anugerah. Setiap kali kau bergaul dengan firman, kau menyukakan hati Roh Kudus. Kau bergaul dengan dia, kau sedang melipat gandakan anugerah. Satu hari dengarkan baik-baik, kau nggak perlu push. Makanya nggak heran. Coba lihat ya, orang yang gedumel, orang yang nggak murah hati, rata-rata sama Tuhannya pasti sudah turun. Pas. Saya nggak menghakimi.
Tapi dengan hidup kita itu seperti salib. Lu benar dengan atas, lu pasti benar ke samping. Sesimpel itu. Coba lihat kapan kau jadi pemarah. Coba lihat kapan kau jadi koncudu. Ketika kau sama Tuhan gak beres. Coba lihat kapan kau dengan rela hati mau menderita. Coba lihat kapan kau punya sukacita. Ketika kau sama Tuhan beres. Sesimpel. Sesimpel. Makanya dengar, jangan kejar hasilnya. Banyak orang ingin jadi kayak Barnabas. Itu cuma hasil. Lipat gandakan anugerah dalam hidup. Baca Alkitab, bergaul dengan Tuhan, lakukan firman, bergaul dengan Roh Kudus, anugerah dilipat. Ada lagu berkata, besar anugerahmu, melimpah kasihmu, semakin hari makin bertambah. Jadi itu Alkitabiah. Kalau anugerah semakin melimpah dalam hidupmu, itu normal. Jalan hidup orang benar kian lama kian terang. Makin bertumbuh. Yang gak normal adalah anugerah kok semakin turun dalam hidupmu. Dulu kau murah hati, sekarang sudah tidak. Dulu kau seorang pemberi, dulu kau orang yang rela. Dulu kau orang yang mudah untuk diajar. Kau gak perlu firman-firman yang terlalu ribet. Firman yang sederhana sudah cukup membuat kau bertelur dan berserah kepada Tuhan. Tapi kemana hari-hari ini hati seperti itu? Itu membuktikan kau sudah menjauhkan diri dari kasih karunia. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar pahit yang mengkamilkan sekali. Lihat, orang kalau udah jauh sama Tuhan, apapun tersinggung bikin kelompok. Mengkamilkan. Sekarang saya tanya kau hari ini menjadi orang yang membawa terang, mewarnai, memberi warna kerajaan, atau kau dalam tanda petik ya saya katakan jadi kendaraannya setan, ditunggangi untuk menyebar kepahitan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Bahkan saya berdoa, bahkan biarkan kasih karunia, anugerah Tuhan dilipat gandakan dalam hidup. Nanti satu hari kau akan lihat Tuhan latih kau, bahkan kau bisa meletakkan dan kau gak merasa berkorban. Anda lihat bedanya kambing sama domba apa? Domba, waktu dia sudah berkorban, dia gak merasa dia berkorban. Tuhan berkata, berbahagialah kau hamba yang setia, karena ketika aku sakit kau melayan aku, ketika aku dalam penjara kau bekerja. Saudara tahu domba bilang apa? Kapan Tuhan? Kapan? Dia gak merasa, karena natural. Natural. Sekarang gini, saya membiayai dia, saya kasih saya uang, tiba-tiba ada orang bilang, luar biasa ya, kau kasih istrimu uang. Hah? Kapan? Contoh, Anda punya anak, Anda nyusulkan anakmu, tiba-tiba ada orang berkata, kok luar biasa nyusulkan anakmu? Itu kan orang gila. Natural, karena dia mengasihi. Kadang-kadang itu anak gak perlu minta, dikasih. Tapi dasarnya kambing, karena yang dia lakukan itu terpaksa dan tidak murni, semuanya dihitung. Anda lihat kambing jawabannya apa? Kapan kami gak buat? Kapan kami gak nabur? Kapan kami gak pelayanan? Pelayanan ke penjara kita ikut. Lain mana? Sekolah kita ikut. Kenapa saya dibedakan sama dia? Kambing kok. Tapi kalau domba, bahkan apa yang dia sudah beri, dia gak merasa diberi. Pertanyaannya, adakah saudara di sini yang merasa kau sudah berkorban? Kambing. Tapi kalau domba, natural. Kenapa? Itu gak perlu dipocong, itu kedua-duanya sama. Mentalitas kambing adalah mentalitas korban. Amin. Mari berdoa. Saya berdoa, saudara, mari
Kalau kau sulit dengan apa yang saya sampaikan, simpel aja saya katakan. Belajar buka Alkitab, dalami, tenggelam di dalam firman. Kau bukan hanya sekedar baca di luar, tapi kau masuk di dalam. Bergaul dengan Tuhan. Saya berkali-kali saudara lagi baca Alkitab, saya harus berhenti. Saya nyembah Tuhan, nangis. Kenapa? Firman Tuhan berbicara. Selagi saya baca, kadang-kadang aneh saudara, cuman firman ini bisa nangis. Anugerah sedang saya lipat gandakan. Coba jujur begini, coba tanya, kapan pasti banyak di antara saudara sini, kau udah lama tutup Alkitab? Mari hari ini kembali. Jangan kejar buahnya saudara, buah itu cuma gampang. Anda bergaul, Anda baca firman, satu hari kau akan jadi orang yang bisa seperti Stefanus. Kau bisa seperti Barnabas. Kau bisa seperti Tuhan Yesus meletakkan hidup. Dan kau gak merasa itu suatu hal yang luar biasa. Saya sampai sekarang saudara, saya lupa orang-orang yang saya korban, saya lupa. Tiba-tiba orang itu yang datang, Pak, waktu dulu Bapak, karena Bapak lah saya ada. Kita gak merasa itu natural aja. Ketika kita rangkul orang, tiba-tiba kita doakan dulu. Jadi kuat. Kadang-kadang simpel, saudara. Kadang-kadang yang kita buat itu kayaknya sesuatu yang simpel. Tapi karena saudara mengalir dengan Tuhan, Anda sentuh dia, tiba-tiba itu mengubah hidup kita. Satu hari dia bilang, Pak, Bapak tahu, saya pernah waktu itu mau menyerah, tapi Bapak tepuk punggung saya seperti ada sesuatu terbuat. Saya merasa seperti Tuhan terima saya. Gak perlu dibuat-buat. Gak perlu dibuat. Ketika orang-orang di sini merangkul orang yang sudah jauh, bahkan orang yang belum jauh, gak dibuat-buat. Gak dibuat-buat. Ketika kita welcome ke dia. Gak dibuat-buat. Gak dibuat-buat. Karena apa? Itu memang buah. Kalau gak buah, harus dibuat memang overacting. Tapi kalau buah, itulah yang sebenarnya. Biarkan kita jangan hidup di dalam apa yang dibuat-buat, tapi biar itu natural keluar daripada hidup. Kenapa kau menempel lewat firman dan Roh Kudus? Itu otomatis. Tiba-tiba kau jadi orang yang bisa mengampuni. Tiba-tiba kau bisa jadi orang yang murah. Tiba-tiba kau bisa jadi orang yang orang lain buat sama kau. Seharusnya kau berkata, seharusnya dia kemarah, tapi enggak. Kenapa? Natural. Hidupmu seperti hidup. Amin. Mari tutup Alkitab. Kekristenan itu simpel. Kekristenan itu simpel. Tuhan Yesus mengajarkan jalan. Jalannya kau gak temukan di yang lain kecuali di dalam diri. Kalau kau mau hidupmu berbuah, itu bukan karena usaha. Ada banyak orang kecewa karena dia coba berbuat baik. Dia coba untuk hidup kudus. Dia coba untuk jadi orang murah. Dia coba untuk jadi orang sabar. Padahal itu cuma buah. Itu gak perlu kau coba-coba, itu keluar natural. Tiba-tiba kau jadi orang yang dari orang yang gak peduli dengan orang, selfish, hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tiba-tiba kau sendiri bukan orang yang punya. Kau bisa lihat ada orang yang lebih parah dari kau. Anda pikir itu manusia? Itu bukan manusiawi, itu manusia ilahi. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Minta anugerah yang turun dalam. Kembali saya berkata, biar roh kasih karunia. Jangan tentang dia. Kalaupun kau rasa kebenaran yang diberikan ini seperti menampar kau, relakan hatimu. Relakan hatimu. Karena kau bukan menolak orang yang menyampaikan firman, tapi kau menolak firman kasih karunia, dan kau menolak roh kasih karunia. Mari hari ini buka lebar-lebar hatimu. Paulus berkata apa? Aku membuka hatiku lebar-lebar. Semoga kami juga kau terima dengan hati yang lebar. Syaralamadi walamaya
tempat ini dibangkitkan Barnabas. Kembali saya berkata, kaya itu bukan soal di luar, tapi soal mental. Tuhan mau berkati saudara seperti apapun, kalau mentalmu tidak berubah, Tuhan tidak bisa bawa kau lebih jauh. Ya, jadikan lagu ini. Anugerah bukan karena kekuatanmu, saudara. Siapa yang di sini bisa sanggup melakukan firman? Saudara, tidak ada yang bisa, saudara. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang baik. Kalau ada orang bersaksi, saya bersaksi, siapapun bersaksi tentang kebaikan, itu dari Tuhan. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Tuhan mau peluk saudara hari ini, buka hati. Bahkan ada orang yang terluka, Tuhan berkata, serahkan lukamu kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang melukai kau, dia Tuhan yang melukai, dia menambah beban. Tapi ada orang-orang kau terluka karena kebodohanmu, itu pun Tuhan berkata, serahkan kepadaku, aku akan sembuhkan. Biarkan dia beban kau hari ini, biarkan Tuhan peluk kau hari ini, tempat masing-masing. Saya merasa dia seperti sesuatu yang akan melingkupi. Lupakan kiri kananmu, saudara. Lupakan kiri kananmu, tenggelam dengan hati yang tenggelam. Jujur, buka apa ada yang telanjang di hadapan Tuhan. Bahkan yang kau paling sembunyikan, yang paling dalam, perasaan yang paling dalam, bongkar di hadapan Tuhan. Saya kalau malu, saya ngomong kepada Tuhan. Saya kalau takut, saya ngomong. Dengan orang jujur dia bergaul kanan. Ingat firman kemarin yang dibagikan, bahkan mukamu dia mau selamatkan. Dia peduli kau. Percayalah, gak ada satu orang pun bisa menerima kau lebih daripada Tuhan. Kau boleh katakan orang tuamu sekalipun. Orang tuamu kalau lihat kelicikan di hatimu yang paling dalam, belum tentu dia bisa menerima Tuhan. Orang yang paling kita kasihi pun kalau bisa lihat kelicikan di dalam hati kita yang paling dalam, gak ada satu orang pun bisa menerima. Manusia itu ada banyak penampilannya rohani, tapi di dalamnya sangat jahat. Tapi Tuhan menerima kita hari ini hanya jujur. Orang yang di depan saudara bukan orang baik. Anda sendiri tahu saya seperti apa.
kau di depan orang mati sekaligus kau ini melambangkan omnipresence. Dia ada di mana engkau didugem sekalipun Tuhan ada. Tetapi dengar, di Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Kata hadir di situ adalah hadirat yang dimanifestasikan, hadirat yang bisa menyentuh fisikmu. Makanya ada orang bisa gemetar, makanya ada orang bahkan kau bisa menerima sesuatu blessing yang jadi fisik dalam hidup. Dan Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul aku hadir. His manifested presence, hadirat yang dimanifestasikan akan ada di tengah-tengah. Dimanifestasikan lewat kebaikan, dimanifestasikan. Kemarin sebenarnya ada orang bersaksi saudara. Waktu saya berkata Tuhan hadir, dia nyembah Tuhan, orangnya ada di tengah-tengah, dia rasa ada orang peluk secara fisik. Itu ada. Dia secara fisik, dia buka mata, dia pikir orang yang tersentuh. Padahal Tuhan. Dan dengar, dia ada di tengah-tengah hari ini. Minta anugerah Tuhan. Karena kalau Tuhan sentuh, dia gak sembarangan sentuh. Tidak ada sentuhan Tuhan yang tidak berarti. Never. Tuhan tidak pernah lakukan sesuatu itu iseng. Tapi ada sesuatu, dia mau blessing kau. Percaya. Ada orang-orang kau akan dibawa dalam musim yang baru, musim yang gak pernah kau tahu. Ada orang kau akan terima pembelaan, ada orang akan terima kesembuhan bahkan di fisikmu. Ada sakit-sakit kau akan sembuh. Percaya. Ada orang kau sakit di tempatmu hari ini, tumpang tangan. Kalau kau saudara hari ini dengarkan baik-baik, kau ada lebih daripada satu tempat kau sakit, tumpang di kepalamu. Kalau kau tahu ada beberapa sakit, ada beberapa tempat yang anggota tubuh, dan bukan hanya satu, taruh di atas kepala. Saya berdoa, dia berkata His manifested presence. Mari saudara, berapa saat ini kita berbahasa. Karena ketika kau berbahasa, kita sedang sepakat dengan Tuhan. Kita bersama dengan orang kudus sedang berdoa untuk orang-orang itu agar kehendak Tuhan terjadi. Dalam minggu hitungan ketiga, kenapa saya berkata hitungan ketiga? Biar kita sepakat, biar kita sehati, sepakat. Biar sesuatu terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang yang minta dirinya dilepaskan dari ikatan-ikatan tertentu. Hari ini mau dilepaskan. Dalam hitungan yang ketiga, ada orang yang perlu breakthrough. Dengar, dia berkata His manifested presence, hadirat yang dimanifestasikan. Maka ada orang merasa seperti ada stroke turun dalam hidupnya. Ada orang merasa seperti ada sesuatu yang dingin turun. Itu kau kata apa?
engkau dulu itu dibersihkan. Ada sesuatu yang dulu pernah kau buat itu membuat karaktermu aneh-aneh itu dibersihkan. Alkitab berkata perjanjianmu dengan maut akan ditiadakan. dia karena dia terlalu najis. Tapi satu hari orang kusta ini dia dengar sama ada orang itu lewat dan dia berkata, Yesus akan datang. Apakah engkau mau menjamah aku? Baca di Alkitab. Sebelum Tuhan berkata mau, Alkitab berkata dia sentuh dulu, baru dia berkata aku mau. Jadilah aku. Bahkan sebelum dia minta,
bertindak dulu sebelum dia ngomong, saudara. Hari ini ada banyak kita ngomong belum tentu ada tindakan, tapi Tuhan bertindak dulu baru kita bisa. Demi Tuhan yang sama, kau boleh dalam hidupmu seperti kau punya kusta dalam hidupmu, tapi Tuhan berkata aku mau. Dan dia satu kali ada kusta-kusta dosa, ada kusta karakter yang begitu besar. Mungkin ada orang di sini berkata, Tuhan, tolong saudara dengar, sebelum kau minta tadi dia sentuh kau dulu. Yes. Sebelum kau minta tadi dia sentuh kau dulu. Aku kenal Tuhan yang seperti ini. Dia berkata, maukah engkau menyembuhkan aku? Alkitab berkata dia sentuh dulu, baru dia berkata dia mau. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Satu sentuhan daripada Sang Mesias, satu sentuhan daripada dia, just means everything. Dia ada di tengah-tengah kita. Let him touch you. I know that feeling. Aku tahu perasaan. Orang lumpuh ini dia merasa dia kotor, dia berkata, maukah kau? Dia gak minta disentuh, saudara. Dia gak minta disentuh karena dia tahu dia najis. Tapi Tuhan sentuh dulu, baru Tuhan berkata, aku mau. Dia berkata, kau gak senajis yang kau pikirkan. Di hadapanku tidak ada yang terlalu najis. Orang klasifikasikan dosa. Ada dosa yang dianggap hina, ada dosa yang dipandang mulia. Tapi tidak dengan juru selamat. Ketika manusia buat dosa, mereka gak pernah minta untuk mereka dibuatkan baju. Tuhan buat. Mereka tahu mereka najis. Ketika manusia buat dosa, tidak ada sebuah teriakan, tolong tebus aku. Ingat, penebusan itu inisiatif Tuhan. Berkat itu inisiatif Tuhan. Untuk kau disembuhkan, itu inisiatif Tuhan. Orang lumpuh ini merasa dirinya hina. Dia berkata, maukah kau menyembuhkan aku? Dia gak minta disentuh. Yang dari dia dengar, Tuhan tinggal ngomong, dia bisa sembuh. Tapi lebih daripada yang dia bayangkan Tuhan. Bahkan Tuhan, saya percaya waktu Tuhan maju kepada orang kusta, semua orang mundur. Tapi Yesus justru maju dan dia sentuh kusta orang ini. Dan dia berkata, aku mau. Jadilah kau tadi. Orang kusta ini mungkin sembunyi di balik dinding. Dia berkata, Yesus, aku di balik dinding ini, aku kusta. Maka kau menyembuhkan. Dan saudara tahu Tuhan temukan di mana dia sembunyikan diri dia. Bahkan dia sentuh, dia berkata, aku mau. Aku penuh dalam belas kasih. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku mengasihi engkau dan aku bukan hanya ngomong, aku serahkan hidupku. I want to heal you. Aku mau sembuhkan sakitmu, aku mau sembuhkan luka. Aku mau sembuhkan kau dari masa lalu. Aku mau bebaskan kau daripada apa yang membelenggu, yang mempenjarakan kau. Hari ini itu terjadi. Angkat tanganmu hari ini, angkat tanganmu. Nyanyikan dengan pelan. Ujung jubahmu. Kalau manusia berbelas kasihan kepada kau, belum tentu berubah nasibmu. Tapi kalau juru selamat itu berbelas kasihan kepada kau, kau selamat dan kau betul-betul selamat. Yes. Kau boleh berkata kepada Tuhan, kau tahu sakitnya aku di mana. Kau tahu sakit jiwa aku di mana. Kau tahu aku orang seperti apa. Jamah Tuhan.
siapa, kau tahu perut dalam. Kau tahu kusta perut Tuhan. Yes. Kekudusan bukan jalan menuju Kristus, tapi Kristuslah yang bisa membawa kau hidup kudus. Dia menerima kau apa adanya hari ini. Kau gak perlu jadi bayi dulu untuk datang kepada Tuhan, tapi kau datang dalam sebuah kejujuran, Dia akan sembuhkan. Yes, yes. Sekali lagi dengan pelan katakan, izinkan ku jawab. Seperti kau sendiri di kamarmu, kau tak peduli ada orang lain. Seperti kau sedang berdoa sendiri dengan Amin, 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 amin. Sekali lagi, izinkan Tuhan, izinkan. Bukan menghukum saja kau hari ini. Tuhan bukan datang untuk menghukum kau, Dia mau memberkati, Dia mau menyembuhkan, Dia mau lipat gandakan anugerahnya dalam hidup. Hanya orang yang mengecap yang akan melihat. Dan Tuhan hari ini mencelikan matamu untuk mau melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa, apa yang kami terima ini berbuah. Apa yang kami terima, kami alami secara fisik dalam hidup. Buktikan bahwa hari ini adalah hari yang beda dalam hidup. Buktikan rahmat-Mu baru setiap hari. Buktikan kebaikan-Mu Tuhan. Buat kami mengecap, buat kami melihat tanda-tanda